Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Del Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang kamera murah untuk YouTuber pemula. Berawal dari berbagai macam pertanyaan dari follower-follower saya di Instagram, Bang, kamera recommended untuk YouTuber pemula apa sih Bang? Gitu ya. Padahal saya juga masih YouTuber pemula gitu ya. Tapi kebetulan karena sebelum mencoba terjun ke dunia YouTube, saya sudah mendalami dunia videografi lebih dulu. Maka saya membuat channel YouTube ini memang seputar fotografi dan videografi, sehingga bisa menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait videografi ataupun fotografi, termasuk memilih kamera untuk YouTuber pemula. Memang benar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM, komentar di Instagram dan sebagainya tentang rekomendasi kamera untuk pemula. Nah, di video kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang rekomendasi kamera murah untuk YouTuber pemula. Nanti akan saya sebutkan beberapa tipe kamera yang memang murah, under 5 juta, dan itu memang baik untuk YouTuber pemula. Bagi kalian yang masih bingung memilih antara kamera DSLR atau mirrorless, karena nanti semua kamera yang saya rekomendasi adalah kamera mirrorless, mungkin kalian akan bertanya, Bang, kenapa nggak pilih DSLR? Saya sudah pernah membahasnya di video berikut. Nah, bagi kalian yang masih ragu untuk membeli yang baru atau yang bekas, karena otomatis yang bekas itu jauh lebih murah dan ramah kantong bagi YouTuber pemula, maka kalian boleh melihat video berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang kamera murah untuk YouTuber pemula. Dalam bahasan YouTuber pemula, tentunya kita harus menentukan dulu video seperti apa yang ingin kita buat dalam channel YouTube kita. Ada berbagai macam jenis video yang bisa kita buat untuk mengembangkan channel YouTube kita. Bahkan video yang sama sekali tidak memerlukan kamera. Misalnya hanya mengupload screen recording saat kita bermain game. Tentu saja itu tidak membutuhkan kamera. Atau video yang berisi motivasi yang diselipkan gambar-gambar yang ada dari internet atau video-video yang beredar di internet. Itu juga tidak memerlukan kamera. Jadi pastikan dulu kalau kamu ingin membangun channel YouTube yang membutuhkan kamera. Kalau tidak, ya untuk apa beli kamera gitu kan. Kemudian kalau kita sudah menentukan jenis channel YouTube kita, video seperti apa yang ingin kita upload di YouTube kita, dan itu membutuhkan kamera, maka kita harus lebih spesifik lagi video seperti apa yang ingin kita buat. Banyak sekali berbagai macam video yang diupload di YouTube, dan itu juga memerlukan berbagai macam jenis kamera. Tidak bisa kita samaratakan semua kamera itu bisa untuk semua jenis video. Contoh, kalau kita sukanya ngevlog, daily vlog, kita pakai kamera sinema itu bakalan nggak cocok, karena kamera sinema itu berat. Kalau kita ngevlog, kita pasti butuh kamera yang ringan. Atau kita mau bikin film-film pendek, kita tidak akan cocok menggunakan kamera vlog biasa karena akan mengurangi kualitas gambar kita, dan berbagai macam contoh lainnya. Jadi kita harus menentukan dulu jenis video apa yang akan kita upload di channel YouTube kita. Kalau saya pribadi adalah jenis-jenis video tutorial, review, dan sebagainya yang mana memerlukan jenis kamera tertentu juga. Bisa sih pakai kamera sinema yang harganya mungkin 50 jutaan sampai 100 jutaan, tapi rasanya terlalu overkill dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan kata-kata murah itu adalah relatif. Tidak semua yang dikatakan di bawah 5 juta itu murah, tidak semua yang dikatakan 50 juta itu murah. Jadi tergantung penempatannya seperti apa, videonya peruntukannya seperti apa. Kalau kamera sinema itu di bawah 5 juta, itu pasti tergolong murah. Sebaliknya, kalau kamera ngevlog itu di atas 10 juta, itu tergolong mahal gitu ya. Jadi saya sudah mengklasifikasikan menjadi beberapa bagian tentang jenis video apa yang akan kita upload di channel YouTube kita. Yang pertama, yang paling banyak diupload di video YouTube adalah jenis video vlog. Ini sangat banyak sekali di YouTube, terutama karena tren artis yang terjun ke dunia YouTube ini rata-rata itu
ngevlog. Jadi banyak juga pengikutnya, fansnya yang juga ingin memulai nge-YouTube itu juga dengan genre vlog. Nah, kamera apa sih yang paling pas untuk ngevlog? Nah, kamera ngevlog ini identik dengan layar yang bisa dilipat ke atas atau di flip ke atas. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat diri kita, nge-framing wajah kita itu sudah pas belum di kamera kita atau belum. Nah, itu yang pertama, itu syarat wajib yang pertama. Kamera vlog itu wajib memiliki layar yang bisa diputar ke arah depan. Yang kedua, kamera vlog itu harus ringan. Kenapa? Karena setiap perjalanan kita, apalagi ini memang daily vlog, otomatis kita selalu membawa kamera kita kemana-mana. Kalau kamera tersebut berat, itu akan membuat seperti ini. Karena kita kan pegangnya seperti ini ya. Kalau kamera itu berat, ya otomatis akan membuat pegal dan membuat kita tidak betah menggunakan kamera tersebut. Artinya, kita tetap harus memilih kamera yang ringan. Ringan, mirrorless jawabannya. Kemudian selain itu tentu kita harus memilih kamera ngevlog dengan kualitas video yang bagus, karena kamera itu kan terbagi menjadi dua jenis ya. Ada yang video centric, ada yang foto centric. Artinya kamera yang memiliki fitur video yang lebih unggul itu namanya video centric, dan sebaliknya kamera yang memiliki fitur foto yang lebih unggul itu foto centric. Dan kalau ngevlog itu pasti video, makanya kita cari yang memang kualitas videonya ataupun fitur-fitur videonya itu lebih unggul. Kamera apa yang saya rekomendasikan yang harganya murah di bawah 5 juta itu ada Lumix GF9 atau Lumix GF10. Yang terbaru ada GF10. Kamera ini bisa ngeflip ke depan ya. Ini sangat cocok untuk kamera YouTuber pemula yang suka ngevlog dan murah, tentunya di bawah 5 juta. Udah dapat lensa kit, dan lensa kit ini ya cukup wide lah gitu ya. Jadi kalau untuk nge-framing wajah sendiri itu cukup mumpuni, dan juga kalau kita mau nge-shoot tempat, pemandangan dan sebagainya itu bisa terakomodir di lensa kit yang diberikan oleh Lumix GF10 atau Lumix GF9. Tentunya ini sudah memiliki fitur-fitur Lumix yang saya bahas juga pernah, yaitu 4K foto, kemudian post focus. Itu fitur andalan Lumix. Kalau bagi teman-teman yang belum melihat video tersebut, bisa mengklik video tersebut di sebelah sini. Kamera ini juga ringan ya, yang pasti ringan karena mirrorless, terus lensanya juga, lensa kitnya juga kecil, kemudian warnanya juga lucu, variatif, ada yang coklat, kuning, kemudian pink. Nah, jadi sangat cocok untuk kebutuhan ngevlog teman-teman sekalian. Untuk fitur foto juga cukup baik, dan untuk menemani jalan-jalan teman-teman sekalian juga sangat recommended. Jadi Lumix versi GF ini adalah Lumix mirrorless Lumix yang entry level paling murah, yang kualitasnya juga bukan murahan tapi sangat bisa diandalkan dan cocok untuk kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan, ngevlog dan sebagainya, untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Dan juga tentunya sangat cocok untuk daily vlog para YouTuber pemula. Itu yang pertama. Kemudian kalau teman-teman juga suka ngevlog tapi sudah mengupgrade ilmunya jadi terkesan sinematik ya, jadi vlog sinematik atau seperti doku vlognya Pak Ferry Irwandi ya, itu yang pasti teman-teman tidak perlu lagi kamera yang memiliki layar bisa ngeflip ke depan, kemudian yang ringan, itu tidak perlu lagi seperti itu, karena concernnya bukan lagi menjadi daily vlog tapi ya jadi ya sinematik video gitu. Jadi menggabungkan antara konsep vlog dengan konsep sinematik, sehingga kamera yang dibutuhkan pun harusnya di-upgrade juga. Nah, untuk level di sini kalian bisa mengambil Lumix seri GX ataupun seri G ataupun bahkan seri GH. Kalau GX itu yang seperti ini ya. Di atas GF itu ada GX, ini ada. Ini kalau saya yang pegang ini Lumix GX85. Di atas ini lagi yang lebih besar lagi itu ada G, seri G aja. G85 misalnya, atau G7 yang paling murahnya. Kemudian untuk seri di atasnya lagi ada seri GH. Ini tetap dalam kategori vlog tapi lebih sinematik lagi dan lebih pro lagi sepertinya ya. Kemudian yang berikutnya, saya mengklasifikasikan video yang paling banyak diupload di YouTube itu adalah video tutorial seperti saya ini. Video tutorial itu kebutuhannya juga beda seperti video ngevlog. Kalau yang sekarang ini saya memakai kamera Lumix GH5. Ya, sebenarnya ini GH5 terlalu overkill ya untuk video tutorial seperti ini.
video review. Jadi sebenarnya yang saya rekomendasikan, yang paling saya rekomendasikan adalah Lumix seri G, yaitu Lumix seri G7 yang paling murahnya. Kenapa? Karena untuk video review tutorial itu yang paling diperlukan adalah jack input. Artinya karena kita ngomong, kita pasti memerlukan tambahan mikrofon, dan mikrofon itu langsung dicolok ke kamera. Bisa sih kita memakai audio recorder yang lain, tapi pastinya kita memerlukan biaya yang lebih untuk membeli audio recorder tersebut. Lebih baik kita memiliki kamera yang memiliki jack input mikrofon sehingga kita bisa langsung mencolokkan mikrofon kita ke dalam kamera tersebut, dan itu juga pasti memudahkan post production kita atau editing kita. Di dalam video tutorial dan video review biasanya hanya itu yang diperlukan, dan di Lumix G7 atau G85 itu juga sudah bisa ngeflip ke depan, jadi memudahkan kita saat seperti ini. Saya juga perlu melihat framing diri saya yang sedang ditangkap oleh kamera sehingga saya bisa memastikan bahwasanya video tersebut pas atau tidak. Pernah juga saya memakai Lumix GX85 ini untuk melakukan video review dan video tutorial, tapi kekurangannya karena tidak bisa di flip ke depan, ini hanya sampai seperti ini saja. Jadi itu sedikit membuat saya kesulitan. Kadang-kadang misalnya saja saya sudah memencet tombol record tapi ternyata belum, itu tidak terpantau oleh saya yang sedang melakukan video tutorial ini. Kemudian juga tidak adanya jack input mikrofon sehingga saya harus menambah audio recorder lagi. Saya colok clip on saya ke audio recorder, kemudian saya sinkron lagi di aplikasi editing, dan itu menambah pekerjaan. Jadi baiknya kita membeli kamera yang paketan saja yang sudah bisa di flip ke depan dan sudah ada jack input untuk mikrofon, dan itu ada di Lumix G7 yang paling murah. Berapa harganya? Itu sekitar 7 jutaan yang baru. Kalau teman-teman ingin membeli yang second, itu juga jauh lebih murah. Di atasnya ada G85 dan ada G9 juga, itu tergantung kebutuhan, tapi yang paling murah itu ada di Lumix G7. Dan masih banyak sekali para reviewer YouTube memakai kamera tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jenis video film pendek atau short movie ya. Jadi ini jenis video yang lebih serius, yang lebih membutuhkan kamera yang serius juga tentunya. Kamera apa yang dibutuhkan? Yang pasti Lumix seri GH. Bisa dimulai dari Lumix GH5 seperti yang saya gunakan sekarang ini, dan beberapa contoh hasil video pendek juga pernah saya buat di channel YouTube saya ini. Yang belum menonton silahkan tonton di sebelah sini. Karena Lumix GH5 ini memiliki berbagai macam fitur yang sangat baik untuk membuat sebuah film pendek. Utamanya adalah fitur lock gamma profile, kemudian memiliki image quality yang sangat tinggi, memiliki 10-bit 422, kemudian mampu merekam hingga 4K 60 fps, dan masih banyak sekali fitur-fitur video yang sangat diunggulkan di Lumix GH5 ini sehingga sangat mumpuni untuk melakukan sebuah pembuatan film pendek. Jadi memang menurut saya Lumix seri GH ini memang diperuntukkan untuk video-video yang lebih serius sehingga hasilnya pun juga serius. Kalau teman-teman ingin memproduksi sebuah video untuk YouTube ya, walaupun masih pemula, tapi memiliki keinginan dan budget yang sangat lebih untuk memproduksi sebuah video yang serius lagi daripada sekedar film pendek misalnya, teman-teman bisa memilih juga kamera Lumix seri S1. Misalnya Lumix S1 atau Lumix S1H yang full frame. Jadi ini memang kamera Lumix yang lebih serius lagi, mendekati kamera sinema tapi masih mirrorless. Nah, itulah beberapa rekomendasi kamera yang saya tawarkan kepada teman-teman sekalian, mulai dari kamera untuk nge-vlog, kamera untuk nge-review, kemudian kamera untuk membuat film pendek, kemudian membuat film bioskop, itu bisa pakai Lumix S1. Jadi kamera Lumix ini sangat lengkap, mulai dari yang entry level yang hanya sekedar jalan-jalan, daily vlog, sampai yang serius membuat sebuah film, itu semua disediakan oleh Lumix. Tinggal kita memilih berada di level yang mana. Tapi balik lagi, kalau memang teman-teman adalah YouTuber pemula yang baru memulai mengembangkan channel YouTube dan sudah menentukan jenis videonya, misalnya video ngevlog, jangan membeli kamera yang dengan level yang di atasnya karena akan overkill dan budgetnya juga sia-sia. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi kamera yang saya gunakan. Dan mungkin ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok Lumix semua gitu ya?" Ya karena saya pakai Lumix gitu. Pernah sih saya pakai Sony tapi tidak
tidak begitu lama. Yang lama itu memang Lumix, dan setahu saya di setiap merek itu juga seperti ini, di setiap lini itu ada tipe yang diluncurkan. Untuk ngevlognya atau versi murahnya itu tipe yang ini, kemudian di atasnya itu tipe yang ini, di atasnya lagi juga tipe yang ini. Jadi pandai-pandai kita memilih, dan kalau saya pribadi hanya bisa merekomendasikan kamera Lumix karena saat ini saya sedang memakai kamera Lumix. Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang ingin memilih kamera murah, itu ada Lumix seri GF. Kalau teman-teman ingin upgrade lagi, itu ada Lumix seri GX yang harganya di atas 5 juta. Kalau GF tadi harganya rata-rata masih di bawah 5 juta. Kemudian kalau teman ingin upgrade lagi dari seri GX, itu ada seri G ya. Bisa G7, G85, G9 dan sebagainya. Itu harganya range-nya sudah di atas 7 juta. Nah, kalau teman-teman ingin upgrade lagi, itu ada seri GH. Itu range-nya sudah pasti di atas 15 juta. Kalau teman-teman ingin upgrade lagi, ada Lumix S1H, Lumix seri S ya. Itu harganya di atas 30 juta. Jadi intinya sesuaikan dengan budget kita dan sesuaikan dengan kebutuhan video kita seperti apa. Jangan sampai salah memilih kamera dan video yang kita hasilkan tidak maksimal. Terima kasih, sekian saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan komentar untuk tipe kamera yang sudah kalian gunakan untuk membuat YouTube kalian, dan bagaimana pengalaman kalian menggunakan kamera tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.